uh, tentang berdirinya Dua Liwat SC Surakarta. Dua Liwat SC Surakarta berdiri tepat di tempat ini. Pada saat itu kami menyepakati bersama bahwasanya saudara saya, saudara kami, kakak asuh kami juga, saudara Agung Yudanto, dipercayakan untuk mengemban menjadi Ketua 2KC Rekwil Surakarta. Pada saat itu saya beserta saudara Agung diberikan mandat oleh Mas Abi untuk membesarkan Dua Liwat SC di Surakarta. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan perihal pengetahuan berorganisasi, kami satukan visi dan misi dengan semangat kekeluargaan dan diimbangi dengan semangat ingin maju. Dengan tidak sedikit pun terlintas di hati kami rasa ingin membusukkan dada dan bersikap sombong maupun arogansi dalam mengemban tugas membesarkan Dua Liwat SC di Surakarta. Yang ada di hati kami hanya rasa tulus ikhlas dan rasa pengabdian kepada masyarakat. Kami tahu betapa berat tugas yang akan kami emban mulai saat itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa suatu organisasi berdiri untuk mengabdi kepada masyarakat. Organisasi berdiri bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Hal itu pula lah yang memberikan suatu inspirasi kepada kita semua bahwa kita harus dan wajib berkarya untuk masyarakat. Dua Liwat SC Rekwil Surakarta beserta jajarannya di bawah komando saudara Agung Yudanto sudah dapat menjawab semua tantangan tersebut. Mereka sudah mampu membuktikan secara nyata dan begitu terasa karya-karya serta pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat Surakarta pada khususnya. Kita semua sebagai keluarga besar Dua Liwat SC tentunya sangat amat bangga atas semua prestasi yang telah Dua Liwat SC Rekwil Surakarta capai. Dalam era saat ini banyak sekali bermunculan organisasi-organisasi kepemudaan. Banyak sekali yang mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai pola struktural yang tidak jauh beda dengan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan pola pandang dalam pelaksanaan kinerja organisasi dengan yang ada di dalam Dua Liwat SC, yaitu bahwa kami Dua Liwat SC tidak akan pernah ikut dalam berpolitik ataupun tidak akan pernah menjadi kendaraan politik apapun. Mengapa kami mempunyai pola pandang seperti itu? Karena kembali lagi kepada penjelasan sebelumnya, bahwa kami benar-benar menyadari kami ada untuk mengabdi tanpa pamrih kepada masyarakat. Hal ini sangat kami garis bawahi kepada seluruh kader-kader kami dimanapun berada. Kami tidak pernah diajarkan oleh pemimpin kami, yaitu Mas Abi, untuk mengadakan tangan. Kami tidak pernah tahu caranya meminta. Yang kami tahu dan yang hanya diajarkan oleh beliau adalah menjulurkan tangan, yaitu membantu sesama, membantu bagi yang membutuhkan. Junjung tinggi rasa persaudaraan, tingkatkan rasa solidaritas dan tanamkan rasa sportivitas dalam hati. Karena sesuai dengan tema Dua Liwat SC itu sendiri adalah solidarity community, yaitu solidaritas dalam suatu komunitas. Singkirkan rasa iri dan dengki satu sama lain dalam pelaksanaan program-program kerja di setiap jajaran Korwil maupun Rekwil. Tidak ada namanya rasa bersaing satu sama lain, saling menghargai masing-masing individu secara pribadi maupun secara fungsional organisasi. Kembangkan dan majukan organisasi di wilayah masing-masing. Fungsikan secara maksimal kinerja tiap-tiap bidang. Sosialisasikan dan jalin komunikasi yang harmonis dengan elemen-elemen organisasi lokal maupun dengan elemen-elemen yang lain yang ada di wilayah tersebut.
Dan yang paling penting adalah berperan serta dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Apabila poin-poin tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik, maka kami berharap untuk di masa yang akan datang 234 SC akan semakin besar, akan semakin melebarkan sayapnya hingga dapat merangkul semua golongan, merangkul semua suku agama, dan merangkul semua suku etnis hingga tercipta keselarasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti sebuah yang seringkali kita kumandangkan bersama, yaitu kami tidak sedarah tapi kami lebih dari saudara. Amalkan semboyan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sering kita ucapkan tapi tidak pernah kita kerjakan. Di dalam 24 SC, kami bercita-cita ingin menjadi generasi kepemudaan yang baru, pemuda yang bersih, pemuda yang jernih, pemuda yang dapat diandalkan, pemuda yang dapat bisa dijadikan panutan, pemuda yang dapat bekerja sama dan berkesinambungan dengan instansi hukum baik Polri maupun TNI guna menjaga kestabilitas nasional dan keutuhan NKRI. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada saudara 234 SC Rekbil Surakarta atas semua sumbangsih yang telah kalian berikan untuk membesarkan organisasi yang kita cintai ini, hingga diterima oleh semua golongan masyarakat di wilayah Surakarta pada khususnya dan wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Prima! 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami Yudanto. Kebetulan saya di sini dipercaya dan diamanai oleh ketua kita Mas Abi sebagai ketua 234 SC Rekbil Surakarta dan ketua 234 SC Korwil Jateng dan DIY. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas karunia, berkat, kesehatan, tidak kurang suatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara DPP 234 SC. Saya ucapkan juga selamat datang dari Bapak Kapolresta Surakarta atau yang mewakili, dari Bapak Kasat Lantas Surakarta dan yang mewakili, serta dari Bapak Wali Kota Surakarta beserta jajarannya, Bapak Dandim 0735 Surakarta beserta jajarannya, Bapak dan Grup 2 Kopassus beserta jajarannya, dan Bapak dari Pak Martono dari PMS, saya ucapkan selamat datang, serta tamu undangan 234 SC Nasional maupun teman-teman komunitas yang ada di Solo. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya 234 SC Rekbil Surakarta bisa melaksanakan suatu hajat atau kinerja kita selama ini dalam bentuk syukuran dimana syukuran untuk memperingati 4 tahun akan hadirnya 234 SC di Kota Solo. Kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah kita lakukan selama 4 tahun, saya merasa sebagai ketua kita belum bisa memberikan kontribusi yang sangat maksimal karena kita harus terus mengembangkan sayap 234 SC serta mengharumkan nama 234 SC. Di dalam menjalankan kinerja organisasi, benar seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang Ismoyono atau lebih akrab kita panggil dengan nama Mas Komeng, tidak mudah untuk menjalankan yang namanya organisasi ataupun suatu komunitas dengan skala nasional, bahkan dengan 234 SC yang saat ini sudah berada di kancah internasional seperti di Malaysia, di Beijing maupun di Jeddah. Banyak sekali tantangan, hambatan, bahkan cemoohan juga ada. Dan alhamdulillah semua bisa kita buktikan dengan beberapa prestasi yang kita ukir dengan berlandaskan ikhlas dan amanah untuk mengembangkan 234 SC. Kita hanya bisa memberikan prestasi tanpa mengharapkan imbalan, yang tentunya kita wujudkan itu melalui berbagai kegiatan di mana yang kita wujudkan ini bukan hanya untuk kita sendiri, karena amanah dari ketum maupun dari DPP adalah untuk masyarakat. 234 SC kita bukan di dunia politik, meskipun latar belakang saya sempat di dunia politik dan akhirnya saya tinggalkan.
Kita di sini suatu komunitas keluarga besar, di mana keluarga besar di sini memang ada kelebihan serta kekurangan. Di dalam mengembangkan roda suatu organisasi Kota Solo, alhamdulillah etnis maupun dari ras manapun juga bergabung dengan kita. Dari suku, bangsa, agama juga bergabung dengan kita, di mana tidak ada pembedaan antara si kaya dan miskin, anak pejabat atau anak kolong atau anak rakyat jelata, masuk semua bergabung menjadi satu. 234 SC bukan hanya milik anak pejabat atau yang punya mobil saja. Kita di sini semua bergabung, bahkan alhamdulillah beberapa prestasi dari 234 SC Solo sudah sempat kita ukir, termasuk pertukaran pelajar ke Jepang. Kita juga memfasilitasi untuk kewirausahaan. Kita juga melakukan kegiatan rutin bekerja sama dengan Kodim maupun dengan DKT, di mana kegiatan ini untuk masyarakat seperti bedah minor, operasi katarak yang kita laksanakan di 2 kota, di Jogja dan di Kota Solo. Acara rutin lainnya yang bersifat sosial seperti kita bantuan untuk masalah donor darah, santunan dan sebagainya kita lakukan. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari tamu undangan di sini mempertanyakan, oh iya pantas karena dapat dari sponsor dan sebagainya. Mohon maaf, saya tegaskan di sini setiap kali kita menjalankan aksi sosial bukan dari sponsor, tapi keikhlasan. Karena apa? Dari DPP pun, dari Mas Abi pun tidak pernah mengajak ayo masuk ke dalam 234 SC, tapi berdasarkan dari hati. Ya, Dari hati untuk mengembangkan nama besar 234 SC. Jadi nama bagus, nama prestasi daripada Solo maupun nasional 234 SC itu bukan dari saya, bukan dari seorang Agung Yudanto, tapi kita semua. Saya tidak akan bisa menjalankan roda ataupun memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila tidak didukung oleh pengurus saya, anggota saya, serta masyarakat sekitar. Ibarat umur kita masih 4 tahun dan masih perlu banyak belajar. Dan saya tekankan di sini khususnya untuk 234 SC Solo pada khususnya, tetap junjung tinggi rasa solidaritas sesuai dengan tema acara kita pada malam hari ini, yaitu Humanity and Solidarity. Ibarat kata, kalau misalnya kata orang Jawa, pepatah Jawa menyampaikan, nek pengen diuongke ya kita harus nguongke. Jadi kita jangan semena-mena terhadap sesama. Menggunakan stiker 234 SC hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk gagah-gagahan, itu tidak ada di dalam kamus kita. Semua ada aturannya. Karena apa? Kita jadi satu di sini berniat untuk mengembangkan sayap 234 SC. Saya pernah mendapatkan wejangan dari Sekjennas waktu itu. Sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita harus memikirkan risiko apa yang akan kita dapatkan. Makna dari kata-kata tersebut sangat luas. Sebegitu luasnya dan sebegitu besarnya selebar sayap 234 SC. Saya harapkan dengan adanya acara ulang tahun ini, kita semua yang ada di sini, dari semua rekwil maupun tamu undangan, senantiasa diberikan kesehatan untuk mengembangkan sayap 234 SC di seluruh nasional. Demikian kata sambutan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada saat penyampaian saya maupun pelayanan kita pada saat ulang tahun ini banyak mengalami kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.